Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Halo. Halo. Namanya siapa? Namanya Angel. Angel? Kalau dipanggil sama anak-anak biasanya Mami. Oh, namanya Angel, biasa dipanggil anak-anak Mami. Man mau tajak dulu, man bakal gue luntur. Oke, tacap dulu. Udah kali ya tacapnya? Ntar lo ya. Oh, ntar dulu ya. Biar cantik. Biar cantik ya. Ya, dah. Oke. Tinggal di mana Mami? Mami apa Angel nih? Mami. Mami tinggal di mana? Tinggal di Jabun. Ya, pokoknya itulah ya, Jabon. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi gue disclaimer dulu buat teman-teman yang mungkin baru ke channel ini dan nonton video-video gue. Memang kebanyakan gue ini membahas tentang dunia pelangi. Tapi sorry buat teman-teman yang sekiranya nggak suka dengan storytelling gue tentang dunia pelangi itu bisa skip ya. Tapi di sini gue pengen ngebahas tentang profil dari Mami SCBD atau Mami Sudirman yang berada di Citayam Fashion Week, yaitu Mami Angel. Yang kita tahu tuh dia menyebut dirinya tuh Mami. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja subscribe biar nggak ketinggalan video-video lainnya. Karena di sini gue tuh banyak banget random. Sebetulnya video ini di channel ini tuh random ya. Gue bahas tentang semuanya. Jadi buat teman-teman yang pengen suka atau sekiranya pengen subscribe, jangan lupa subscribe, oke? Jadi memang belakangan ini rame banget ya tentang Fashion Week, yaitu Citayam Fashion Week, di mana banyak bocah-bocah tanggung yang kayak dengan apa adanya mereka. Jadi kayak keunikan mereka. Jadi mereka dia ngumpul-ngumpul di sekitaran SCBD situ, dekat stasiun BNI ya tepatnya. Dan mereka memakai outfit yang apa adanya, dan di interview awalnya sih seperti itu sampai merebak seperti ini. Sampai artis-artis pun turun tangan untuk terjun, sampai Pak Ridwan Kamil, terus juga Pak Anies Baswedan pada datang dan artis-artis lainnya. Nah di sini kan banyak tuh ya yang karakter di SCBD Fashion Week. Kalau gue pribadi sih sebetulnya gue suka sih, karena ini tuh setiap tahunnya pasti kita ada sesuatu yang viral, bener gak sih? Dan kalau kata gue sih selama ini tidak mengganggu protokol jalan dan ada peraturannya nggak masalah. Kemarin gue sempat kesana dan memang rame banget sumpah, dan juga ada Satpol PP dan polisi juga, jadi aman ya untuk dijaga. Di sini kan selain Bonge, JJ, Roy, terus juga ada Kurma. Di sini gue mau ngebahas Mami. Karena kenapa? Karena gue jujur suka sama yang lucu-lucu seperti Mami ini, dan berhubung gue kayak teman gue itu tetangganya dia, jadi gue bisa nanya-nanya tentang profil Mami. Karena gue nyari Mami nggak pernah ketemu, dia tuh adanya di sana terus. Jadi di sini gue pengen kasih tahu sedikit tentang Mami ya. Kalau salah mungkin atau teman-teman yang kenal bisa komen di bawah. Oke. Jadi Mami ini asli namanya tuh Glenn. Nah dia tuh udah nggak sekolah ya. Dia tuh udah putus sekolah karena tetangga gue juga anaknya sekelas sama dia. Nah dia memang tuh dikenal dengan orang yang lucu dan memang ceplas-ceplos gitu loh. Jadi gue pernah ketemu sama dia. Jadi kan dia tinggalnya di daerah Tanah Abang. Terus tepatnya dia kan pernah nyebut di video yang dia bilang tinggal di Jabun ya. Nah dia tuh memang berusia 14 tahun. Dan dia udah putus sekolah, dan dia orang tuanya masih lengkap ya. Untuk dia punya kakak adik gue nggak nemuin, tapi setahu gue memang dia orangnya seperti itulah, agak kemayu. Karena ada di komentar YouTube gue, kalian bisa baca di sini komentarnya, karena katanya dia tuh kerja di Tanah Abang dan dia tahu Glenn. Memang gue pernah waktu itu ke BCA Tanah Abang, dan di situ waktu itu gue nggak kenal dia ya, dan dia memang ngomongnya ceplas-ceplos gitu lah ya. Gue nggak ngerti, gue nggak ngejudge. Dan pernah gue duduk dan ditempelin mukanya itu, ditempelin ke muka gue, dan gue sempat kesal di situ. Akhirnya gue pikir cewek tomboy, ngerti gak sih? Karena dia kalau kita sekilas itu memang kayak cewek yang tomboy. Dan memang bukan, gue nggak bilang dia nggak keurus ya, cuma ya gitu, ya berantakan aja gitu pakaiannya. Kadang suka nyeker dan mulutnya juga seperti itu. Jadi banyak juga yang tadi di komentar YouTube gue bilang memang di Tanah Abang dia seperti itu kelakuannya. Nah info yang gue dapat dari tetangganya Glenn itu, dia tuh memang masih ada orang tua ya. Jadi katanya ibunya sakit. Sebetulnya memang gue nggak tahu sakit apa, tapi ada juga yang bilang katanya sih bukannya stres ya, tapi kayak gangguan jiwa gitu. Karena memang tetangga
yang cerita sama gue ini gue kenal, dan dia bilang ibunya sakit tapi udah sembuh. Dan gue nggak tahu ya sakit apa, tapi ya segelintir banyak yang bilang tuh kayak sakit gangguan jiwa sedikit lah gitu. Dan bapaknya sih masih ada. Dan sempat gue nanya sama tetangganya Glenn itu, dan dia bilang memang si bapaknya ini masih ada, sampai gue mau dikasih kontaknya. Cuma gue nggak mau, di sini kan gue nggak mau kayak bener-bener nanya ke bokap. Dan memang gue sering banget lihat itu anak ya, si Glenn ini begadang. Jadi memang kan namanya kita lingkup di sini pasti sering ketemu ya. Sampai tetangga tahu, teman-teman gue atau ibu-ibu tuh pada tahu dia siapa. Dan memang waktu itu sempat gue main ke teman gue yang nggak jauh dari, pokoknya masih lingkup Tanah Abang, dan ada Glenn di situ. Dia waktu itu pengen minjem bola, memang berisik banget. Dia juga mainnya sama perempuan, dan tapi memang ada sisi sopannya. Kadang kalau gue mikirnya anak-anak yang tingkah lakunya atau ucapannya tuh kayak gitu, harusnya kita jangan timpal dengan kasar juga sih. Itu pernah dia minjem bola, dia nggak nge gue siapa dan temen gue siapa kali ya, temen gue kenal juga sama dia, dan kalau minjem bolanya karena dikasih sama teman gue. Tapi anteng itu anak, sebetulnya harus dibilanginnya pelan-pelan sih, nggak boleh kasar. Kalau orang-orang kayak gitu tuh, kalau kita kasar dia bakal makin ngelunjak gitu. Yang gue dapet tuh memang dia udah putus sekolah, dan untuk kesehariannya gue nggak tahu apa. Cuma gue memang sering lihat dia melalang buana di pasar Tanah Abang. Mungkin sempet ada gue tonton di interview orang, dia bilang dia di sana tuh dari siang sampai bisa pagi gitu. Dan katanya sih kalau buat konten dia bisa dikasih uang 50 sampai berapa ratus ribu gitu untuk collab. Dan sekarang sampai dia udah dikasih handphone sama PS Store ya, setahu gue dia karena udah interview. Dan juga dia tuh sering banget katanya diajak collab dan dikasih uang. Sempat ada, gue nggak nemuin videonya waktu itu, gue di TikTok ada yang interview terus dia ngapelin uang gitu. Jadi mungkin apa ya, ajang Fashion Week ini juga bisa menghasilkan untuk para bocah-bocah itu sih kata gue. Jadi gue memang gak banyak profil tentang Mami. Yang intinya tuh dia adalah Glenn, berusia 14 tahun dan dia udah putus sekolah. Kalau dari gue gak bisa bilang dia gak diurus sama orang tua ya, karena gue gak kenal banget. Intinya bokapnya masih ada, ibunya juga sakit dan udah sembuh alhamdulillah. Katanya ya doain aja semoga dia bisa mengangkat rezeki derajat orang tuanya dan keluarganya. Dan misalkan memang dia kemayu gitu, semoga juga dia bisa sembuh, bisa sehat. Jadi kita doain tuh yang baik-baik aja. Maksud gue jangan malah dicecer atau dijudge atau dipush gitu, nanti malah dia stres gitu. Jadi segitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pokoknya semangat buat adik-adik yang di SCBD. Tetap jadi diri kalian, outfit kalian apa adanya, dan jangan dibuat-buat. Terus tetap rendah hati ya, jangan kayak yang itu habis udah tenar, sombong, marah-marah, ngegas. Aduh, pokoknya tetap kalau kalian di atas, kalian harus lihat ke bawah. Kalian harus rendah hati biar kalian tuh tetap kepake di masa depan. Kalau kayak gitu, gue pamit undur diri. Salam najis.